Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Sidang serta penguji yang hadirin sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku dosen pembimbing menyampaikan pembukaan atas presentasi sidang dari mahasiswa bimbingan saya, Saudara Sadewa Aziza Ghifari, dengan judul tugas akhir skripsi sistem keamanan IoT berbasis blockchain untuk autentikasi dan integrasi data. Selama proses bimbingan, mahasiswa telah menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab dan dalam menyelesaikan tugas akhirnya, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan laporan akhir. Saya berharap sidang ini dapat menjadi wadah evaluasi ilmiah yang membangun dan memberkahi masukan berharga bagi mahasiswa dan menyempurnakan karyanya. Demikian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembimbing yang telah membuka presentasi untuk hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pembimbing kedua yang telah hadir mengisi meluangkan waktunya untuk menguji hasil dari skripsi. Baik, di sini dari judul adalah sistem keamanan IoT berbasis blockchain untuk autentikasi dan integrasi data. Baik, di dahuluan pada belakangan itu yaitu IoT itu membawa kemudahan, namun juga ancaman keamanan signifikan. Arsitektur konvensional rentan karena heterogenitas, keterbatasan sumber daya, dan juga modelnya itu terpusat. Fokus penelitian ini itu di autentikasi perangkat dan integritas data. Dua pilar keamanan IoT yang rentan itu blockchain hadir sebagai solusi yang menjanjikan dengan karakteristik desentralisasi, imutabilitas, transparansi, dan kriptografi KUA. Baik, selanjutnya di rumus masalah implementasi blockchain. Yang pertama itu adalah implementasi blockchain untuk autentikasi perangkat IoT yang kuat. Nah, yang pertama itu ada implementasinya, gimana cara mengimplementasi blockchain itu kepada IoT yang supaya meningkatkan integritas data dan juga autentikasinya. Lalu yang kedua itu pemanfaatan imutabilitas dan juga transparansi blockchain untuk integritas data IoT. Itu kita gimana cara kita memanfaatin fitur dari si blockchain ini yang imutabilitas dan juga transparansi untuk integritas data IoT-nya. Lalu yang ketiga itu ada rancangan arsitektur sistem IoT berbasis blockchain untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan skalabilitas. Nah, selanjutnya dan tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu menganalisis tantangan keamanan IoT. Yang pertama itu tujuannya untuk menganalisis apakah keamanan IoT itu benar-benar rentan ataukah yang sekarang ini sudah cukup aman untuk diteruskan. Nah, lalu yang kedua itu merancang model autentikasi IoT dengan blockchain. Tujuan yang kedua itu adalah kita mencoba untuk merancang model autentikasinya itu dengan IoT yang sudah ada menggunakan blockchain. Lalu yang ketiga itu merancang arsitektur sistem keamanan IoT terintegrasi dengan blockchain. Nah, lalu yang terakhir ini merancang arsitekturnya dengan sistem keamanan yang sudah diintegrasikan dengan blockchain. Selanjutnya ada manfaat penelitian dan juga kerangka pemikiran. Nah, yang pertama itu adalah manfaatnya. Disediakan NIST itu kontribusi literatur dan juga kerangka konseptual. Dan NIST itu adalah desain solusi keamanan bagi pengembang IoT. Lalu yang dari segi penulis itu meningkatkan pemahaman dan juga keahlian. Lalu selanjutnya di kerangka pemikiran, masalah keamanan IoT, autentikasi dan juga integritas data diatasi dengan solusi blockchain. Penelitian itu fokus pada perancangan mekanisme autentikasi dan integritas data berbasis
blockchain lalu diintegrasikan dalam arsitektur sistem berkeamanan IoT. Lalu di video kita yang pertama itu ada konsep dasar IoT. IoT itu adalah jaringan objek fisik yang berhubung dengan mengumpulkan dan bertukar data. Karakteristiknya itu ada meliputi heterogenitas perangkat, skalabilitas, keterbatasan sumber daya, dan juga konektivitas. Arsitektur IoT itu umumnya terdiri dari lapisan perangkat, jaringan, pemrosesan data, dan juga aplikasi. Tantangan keamanan utama dalam IoT itu juga meliputi kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentikasi, dan juga otorisasi. Selanjutnya ada konsep dasar dari blockchain. Nah, blockchain ini adalah teknologi distributed ledger teknologi atau yang bisa disebut DLT yang aman, transparan, immutable. Immutable itu dia tidak dapat dimanipulasi. Lalu prinsip kerjanya itu melibatkan pengelompokan transaksi itu ke dalam blok yang terhubung secara kriptografis. Nah, validasi blok baru dilakukan melalui mekanisme konsensus. Komponen utamanya itu meliputi blok kriptografis, ledger terdistribusi, mekanisme konsensus, dan juga smart contract. Lalu selanjutnya ada autentikasi dan integritas data dalam IoT. Nah, autentikasi dalam IoT itu memverifikasi identitas perangkat untuk mencegah akses yang tidak sah. Kelemahan autentikasi konvensional itu meliputi manajemen fungsi terpusat, keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber daya perangkat, dan proses pairing yang rumit. Diperlukan mekanisme yang lebih ringan, tertukar, dan juga aman. Makanya kita menggunakan blockchain ini karena dia sudah ringan, aman karena sudah memiliki fitur immutable tadi. Lalu integritas data dalam IoT itu menjamin data akurat dan tidak dimanipulasi. Metode konvensional itu memiliki kelemahan seperti database terpusat yang rentan dan ketergantungan pada entitas tunggal. Diperlukan metode yang menjamin keaslian ketidakberubahan data dari edge hingga cloud. Metodologi dan penelitian yang pertama itu ada studi literatur dan analisis kebutuhan, itu memahami keamanan IoT, blockchain, autentikasi, integritas data, dan juga identifikasi tantangan. Lalu yang kedua ada perancangan arsitektur, mekanisme autentikasi, pendaftaran verifikasi, dan juga kredensial, dan juga integritas data seperti hashing, pencatatan hash di blockchain. Lalu pertimbangan skalabilitas, efisiensi, interoperabilitas. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu pengujian dan evaluasi fungsionalitas kinerja seperti overhead, latency, dan juga resource, scalability. Skalabilitas seperti peningkatan perangkat atau data. Lalu yang terakhir ada metrik, akurasi, dan juga deteksi manipulasi, dan juga throughput. Kesimpulannya, yaitu penelitian ini itu mengusulkan solusi keamanan IoT berbasis blockchain untuk autentikasi dan juga integritas data. Pendekatan DBR itu memastikan perancangan sistem yang komprehensif dan juga relevan dengan tantangan IoT. Diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam ekosistem IoT. Baik, sekian, terima kasih presentasi saya. Terima kasih kepada Saudara Sadewa Wijayipari atas penyampaian presentasinya dan juga kepada para dosen penguji. Selanjutnya itu saya buka sesi tanya jawab antara mahasiswa dan juga penguji 1 dan penguji 2. Baik, di sini saya sebagai penguji 1 mau bertanya, itu terus gimana caranya blockchain bisa jadi solusi buat masalah autentikasi dan integrasi data itu? Jadi gimana cara si blockchain ini menjadi solusi dari autentikasi dan juga integritas data itu adalah yang pertama itu kan ada autentikasi yang dimana orang-orang itu biasanya itu IoT itu rentan yang biasa dibuat secara biasa itu mudah untuk
hacking, mudah untuk hacker itu masuk ke dalam situ dengan cara yang simpel-simpel saja, karena IoT itu sebenarnya kalau misalnya tidak diapa-apain itu dia biasanya sederhana. Namun teknologi blockchain ini itu dia membantu perangkat IoT itu menjadi lebih aman karena dia memasukkan yang tadi hash. Pokoknya jadi keamanannya itu disimpan itu dalam bentuk blok. Bloknya itu bisa dalam bentuk disebutnya itu hash. Hash itu salah satunya itu dalam bentuk sidik jari. Jadi informasi seperti sidik jari itu disimpan ke dalam blockchain, yang dimana blockchain itu datanya tidak bisa dimanipulasi tadi, immutable. Ya, itu cuma itu. Baik, izinkan saya bertanya sebagai pemilik jiwa. Di sini kan Anda menggunakan blockchain. Nah, apakah ada teknologi lain selain blockchain untuk autentikasi tentang IoT ini? Teknologi yang lebih bagus ataupun yang lebih maju daripada blockchain ini? Baik, izinkan saya menjawab. Jadi, apakah ada sistem lain selain blockchain yang bisa meningkatkan autentikasi data? Itu mungkin ada beberapa, seperti misalnya kalau misalnya manual juga bisa sih kita, kayak misalnya kita bikin perangkat IoT yang dimana dia tuh bikin tempat untuk absen, itu kita bisa meningkatkan keamanannya sendiri manual. Kita mungkin tambahkan, sebelum kita mau absen kita harus tambahkan sidik jari, kita harus tambahkan Face ID. Itu bisa ningkatin keamanan yang dimana kalau misalnya hacker mau masuk kan dia nggak bisa sembarangan karena bisa ada sidik jari ataupun ada Face ID. Namun di blockchain ini mungkin teknologi yang paling tinggi lah, yang dimana karena data yang sudah dimasukkan ke dalam blockchain itu tidak bisa diubah-ubah, immutable nih. Jadi distributed ledger teknologi yang aman, transparan, dan juga immutable. Immutable itu kan nggak bisa diubah, nggak bisa dimodifikasi, bahkan oleh si pengguna tersebut gitu. Ya kalau udah sekali dimasukin, disimpan, itu udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dihapus ataupun diubah. Jadi sangat aman. Makanya saya bilang tadi blockchain itu mungkin teknologi untuk autentikasi yang paling tinggi untuk saat ini. Baik, terima kasih atas perhatian dan masukan dari penguji 1 dan juga penguji 2. Semoga proses ini bermanfaat bagi mahasiswa kedepannya dan juga bisa berkembang. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu lah tadi, uji 1 siapa, uji 2 siapa namanya. Kenapa nggak bilang dong?